Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Batulafi dengan NPM 2403 10 10 10 10 370. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum agraria. Yang pertama adalah kondisi hukum agraria di masa Hindia Belanda pada masa penjajahan. Jadi, pada masa penjajahan, hukum agraria di Belanda diatur berdasarkan hukum adat yang dikombinasikan dengan hukum kolonial. Salah satu aturan utama adalah Agraris Wet 1870 yang memberikan hak kepada pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan Belanda, untuk menguasai tanah di Hindia Belanda dengan sistem sewa tanah jangka panjang. Nah, kebijakan ini menyebabkan penguasa tanah oleh pihak asing dan kesulitan bagi pribumi untuk memiliki tanah secara sah. Yang kedua ada tujuan dibentuknya dan diperlakukan UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960 dibuat dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, menghapus dualisme hukum agraria kolonial dan hukum adat. Dua, menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam kepemilikan tanah. Yang tiga adalah mewujudkan keadilan sosial dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Yang keempat adalah memberikan dasar bagi perencanaan agraria nasional yang sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, ada dasar hukum agraria nasional. Dasar hukum utama agraria nasional adalah Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara digunakan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA mengatur prinsip-prinsip pokok penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia. Peraturan pelaksanaan lainnya seperti PP tentang hak guna usaha, HGU, hak guna bangunan HGB, dan hak pakai. Nah, pengertian hak dalam agraria. Pertama ada hak bangsa, yaitu hak yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia atas bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di wilayah negara Indonesia. Hak ini bersifat kolektif dan menjadi dasar bagi negara dalam mengatur pertahanan. B, ada hak menguasai negara. Hak negara untuk mengatur, mengolah, dan menguasai penggunaan tanah, air, dan sumber daya alam lainnya demi kepentingan rakyat. Negara bukan pemilik tanah, tetapi hanya menguasai dan mengatur penggunaannya. Yang terakhir ada hak ulayat, hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah di wilayah adatnya. Nah, hak ini bersifat komunal, tapi harus diakui dan dihormati oleh negara selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, habis itu ada 5 pengaturan hak atas tanah. Jadi, yang pertama ada hak guna bangunan atau HGB. Nah, hak guna HGB ini adalah untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Terus juga dapat diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui kembali. Terus ada hak guna usaha atau HGU. Nah, hak ini untuk mengusahakan tanah negara atau tanah milik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Terus dapat diberikan untuk 25-30 tahun, diperpanjang 5 tahun, dan dapat diperbarui. Terus ada C, hak pakai publik dan hak pakai privat. Hak pakai publik digunakan untuk lembaga negara, badan hukum publik, dan instansi pemerintah. Hak pakai privat digunakan oleh individu, badan hukum untuk kepentingan pribadi atau usaha. Terus ada juga hak pengelolaan. Hak yang diberikan kepada badan hukum atau instansi pemerintah untuk mengelola tanah negara dan dapat memberikan hak-hak lain seperti hak HGB, HGU, dan hak pakai kepada pihak lain. Yang terakhir nomor 6 ada kasus PT Matahari dan HGB. Jadi yang pertama ada jangka waktu HGB yang dapat diberikan. Jadi awal diberikan adalah 30 tahun, terus dapat diperpanjang selama 20 tahun dan dapat diperbarui maksimal 30 tahun lagi setelah perpanjangan berakhir. Nah, dasar hukumnya ada pasal 35 UPA dan PP nomor 40 tahun 1996 tentang HGB, HGU, dan hak pakai. B, kewajiban jika pembangunan menutup akses lain. Jika pembangunan apartemen oleh PT Matahari menyebabkan akses ke perkarangan atau tanah lain terhalang, perusahaan wajib menyediakan akses alternatif atau membebaskan sebagian tanah untuk jalan masuk. Nah, ini sesuai dengan pasal 6 UUPA, hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Terus pasal 671 KUH Perdata, pemilik tanah wajib memberikan jalan keluar jika tanahnya mengurung tanah orang lain. Terus C, apakah PT Matahari bisa menjamin HGB ke bank? Jawabannya adalah bisa atau iya. PT Matahari bisa menggunakan HGB sebagai jaminan kredit ke bank dengan cara
dibani hak tanggungan sesuai UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Terus hak tanggungan bisa juga akan berakhir ketika HGB habis atau utang lunas. Terakhir ada D, hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB. Haknya yaitu mendirikan dan memiliki bangunan di atas HGB, di atas tanah HGB, menggunakan tanah sesuai peruntukan yang ditentukan dalam sertifikat, mengalihkan HGB kepada pihak lain, kewajiban membayar pajak dan retribusi tanah, menggunakan tanah sesuai peruntukan, mengurus perpanjangan HGB sebelum masa berlaku habis. Nah, terus ada juga terakhir konsekuensi jika masa HGB berakhir. Jika tidak panjang atau diperbarui HGB berakhir dan tanah kembali menjadi tanah negara. Bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut bisa dikuasai oleh negara jika tidak ada perpanjangan. Bisa juga dibongkar jika pemilik tidak mendapatkan perpanjangan HGB. Bisa juga dihibahkan atau dijual kepada pemegang hak baru, misalnya jika negara memberikan tanah kepada pihak lain. Nah, dasar hukumnya itu ada di pasal 36 dan 40 di UU PA serta PP nomor 40 tahun 1996. Nah, kesimpulannya jadi PT Matahari itu memiliki HGB selama 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun dan bisa diperbarui. Terus jika akses pembangunan menghalangi akses tanah lain, perusahaan wajib memberikan akses. Terus juga PT Matahari dapat menjaminkan HGB ke bank dengan hak tanggungan. Nah, jika HGB dan habis tidak dapat perpanjangan, tanah kembali ke negara dan bangunan bisa diambil alih atau dibongkar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.